Sudah dibilang, jika calon pemimpin di negeri ini ketika mencalonkan diri mengandalkan atau bahkan malah minta doa restu kepada Habib, pasti akan kalah. Kita ingat di tahun 2014, Prabowo Subianto didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Akhirnya Prabowo Subianto kalah. Kemudian yang belum lama ini tahun 2024, yakni Anies Baswedan. Dia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, didukung dan didoa restui oleh Rizik Syihab. Apa yang terjadi? Anies Baswedan juga kalah. Sementara Prabowo Subianto yang dulu di tahun 2014 karena mendapat dukungan Habib malah kalah, dan sekarang di tahun 2024 ini Prabowo malah tidak mendapat dukungan dari klan Ba'alawi. Atau Prabowo tidak mengandalkan lagi dukungan dari para Habib. Tapi apa yang terjadi? Justru di tahun 2024 ini, Pak Prabowo malah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu artinya dukungan Habib itu sudah tidak lagi relevan di Indonesia. Karena faktanya ketika ada calon pemimpin kemudian mengandalkan dukungan atau mengandalkan doa restu dari Habib, semuanya itu kalah. Dan sekarang ada lagi berita yang heboh, yakni terkait Anies Baswedan. Kita masih ingat ya, Anies Baswedan itu adalah orang yang dekat dengan Ba'alawi. Karena mungkin sama-sama keturunan dari Yaman, meskipun berbeda marga. Kalau Anies Baswedan ini katanya bukan dari kalangan Ba'alawi, tapi sama-sama orang dari Yaman. Tapi masalah adakah kaitan hubungan antara si Anies Baswedan dengan Habib itu, yang jelas antara Anies Baswedan dan para Habib sama-sama pendatang atau sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Itu kata kuncinya. Dan sekarang itu yang heboh adalah karena ternyata Anies Baswedan itu ada indikasi keterlibatan adanya kasus korupsi tentang Formula E. Sebagaimana yang dimuat oleh Radar Bangkalan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024. Jumat hari ini. Isu Anies Baswedan jadi tersangka Formula E, KPK tegaskan belum ada penetapan. Isu mengenai mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang disebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus Formula E kembali ramai di media sosial dan grup WhatsApp. Sebagai catatan, KPK telah memanggil Anies Baswedan beberapa kali terkait kasus Formula E sejak September 2022. Coba Anda perhatikan. Anies Baswedan ini ternyata sudah berulang kali dipanggil oleh KPK. Bahkan sejak tahun 2022. Jadi anehnya, lah ini tahun 2022 sudah sering dipanggil oleh KPK. Kenapa kok tahun 2024 kemarin masih bisa mencalonkan? Meskipun ya akhirnya gagal. Tapi kalau di tahun 2022 saja sudah dipanggil, kok bisa-bisanya di tahun 2024 bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Namun hingga saat ini KPK belum menemukan bukti terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E yang digelar di Jakarta, di Ancol, Jakarta pada 4 Juni 2022. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugierto, menanggapi kabar ini dengan mengatakan bahwa tidak ada informasi mengenai penetapan Anies sebagai tersangka. Saya tidak mendapat akses informasi perkara di tahap penyelidikan, katanya, sebagaimana dikutip dari KBA News pada hari Kamis tanggal 7 bulan 11 2024. Terkait dengan pemeriksaan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menegaskan bahwa belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Saya ingin sampaikan ini tidak benar. Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyelidikan ke penyidikan untuk kasus Formula E, kata Alex pada 24 September 2022 yang lalu. Jadi ketika tahun 2022 yang lalu memang belum ada penetapan dan belum sampai ke tahap penyidikan. Tapi sekarang di tahun 2024 pemberitaan mengenai Anies Baswedan sangat ramai dan sangat marak di media sosial. Jadi kita berpikirnya simpel saja. Kalau dia itu ada indikasi keterlibatan tentang korupsi Formula E, maka bisa jadi ketika mencalonkan diri sebagai Presiden RI di tahun 2024 ini, mungkin juga dari anggaran tersebut.
Jadi kita masyarakat Indonesia itu bisa berasumsi bagaimana yang dilihat selama ini. Artinya kalau di tahun 2022 saja Anies Baswedan ini sudah ada indikasi seperti itu, bahkan sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali tapi tidak datang. Nah, berarti di tahun 2024 ini bisa jadi anggaran dari Formula E tadi itu bisa jadi digunakan untuk dana kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini sangat parah. Coba Anda bayangkan, misalnya Anies Baswedan ini benar-benar jadi. Terus ketika mencalonkan diri sebagai presiden menggunakan dana Formula E tadi. Bagaimana jadinya Indonesia ini? Artinya ketika kita menghadapi negara yang sangat besar ini, Anies Baswedan ini memang belum pantas menjadi pemimpin di Indonesia. Yang pertama adalah karena dia keturunan imigran dari Yaman. Sebab sekarang masyarakat di Indonesia juga sedang ramai membicarakan masalah keturunan imigran dari Yaman. Dan ini bukan soal rasis. Tapi kita orang Indonesia, orang Nusantara cuma menyikapi bagaimana tindakan para habaib dari Yaman yang seringkali melonjak di Indonesia, seringkali melakukan hal-hal yang kontroversi dan tentu saja menyakiti perasaan masyarakat di negeri ini. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka apapun yang berkaitan dengan Yaman, keturunan imigran dari Yaman, entah itu jalurnya Anies Baswedan, entah itu jalurnya para habaib, semua itu terkena imbasnya. Sehingga di sini bisa dikatakan orang Indonesia, orang Nusantara, kalau para keturunan imigran dari Yaman ini mencalonkan diri, entah sebagai presiden, entah sebagai gubernur atau bupati, ya otomatis orang Indonesia tidak akan memilihnya. Karena orang Indonesia itu sudah cerdas-cerdas dan sudah paham dan sudah mengerti siapa sebenarnya mereka ini. Kalau dulu mungkin masih banyak orang yang percaya dengan keturunan imigran dari Yaman, terutama terhadap klan Ba'alawi, karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi sekarang setelah terungkap faktanya bahwa ternyata berdasar tes DNA, berdasar sejarah, kemudian berdasar kajian ilmiah, mereka ini, para Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya otomatis kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap para Ba'alawi sudah luntur. Sehingga jika sekarang para calon bupati, calon gubernur, atau calon wali kota kok ketika mau mencalonkan diri masih mengandalkan doa restu dari Habib, bahkan minta dukungan dari Habib, pasti tidak akan jadi. Dan kembali terkait masalah si Anies Baswedan tadi. Jadi ini masih sebatas dugaan, ada indikasi keterlibatan adanya korupsi Formula E. Jadi kita tunggu saja langkah selanjutnya dari para penegak hukum yang ada di negeri ini.